Teman-teman, sekarang saya berada di salah satu masjid yang kabarnya ada tanpa dibangun. Seperti apa? Bagaimana? Simak video saya berikut ini. Masjid ini disebut dengan Masjid Tiban yang terletak di Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Masjid ini ditemukan tahun 1600-an oleh Sanggiti, orang menantu dari Kiai Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo, yang juga merupakan guru besar dari Keraton Surakarta. Bagaimana awal ditemukannya masjid ini? Dibabat ingkang asma Mbah Samidin niku putra saking Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo, babat wonten mriki manggihaken makam kaliyan masjid. Lajeng menika dipun bina, dipun bersih, lajeng kenging damel ngibadah 5 waktu tiap hari. Dadi salatipun Mbah Samidin tiap hari, tiap waktu niku wonten penemuan masjid niku. Dari segi arsitektur, masjid ini tampak artistik. Tanpa kubah, juga tanpa menara. Atapnya seperti kebanyakan bangunan joglo. Hanya saja bersusun 3, sepintas seperti masjid-masjid kuno yang dibangun pada zaman Kesultanan Demak. Memang Masjid Tiban, Macanbang sendiri sudah mengalami beberapa kali renovasi, tetapi serangkaian renovasi yang pernah dilakukan tidak sampai merombak total bentuk aslinya. Aslinya pun tidak banyak merubah dari bentuk aslinya, agar menjaga keaslian dari bentuk bangunannya. Teras masjid berupa balai-balai, arsitektur bangunannya juga joglo. Masyarakat setempat biasa memanfaatkan balai-balai tersebut sebagai tempat untuk selamatan atau genduri. Di masjid juga terdapat beberapa benda kuno yang diperkirakan peninggalan Sunan Kuning. Antara lain berupa mimbar tempat berkhotbah, dampar untuk tadarusan, kentongan serta beduk. Benda-benda ini hingga sekarang masih bisa didapati, hanya saja ada sebagiannya yang direnovasi atau dirubah warnanya. Nah, hanya masjid kuno itu saja yang ditemukan cikal bakal desa Macanbang ini. Ketika membedah alas Sumampir, ia juga menemukan sebuah kompleks makam, lokasinya persis di belakang Masjid Tiban. Salah satu makam yang ditemukan itu hingga kini dipercaya masyarakat setempat sebagai makam Sunan Kuning. Banyak misteri yang belum terungkap mengenai masjid ini. Bahkan Sanggidin pun juga tidak habis berpikir bagaimana ada masjid di tengah hutan, padahal masyarakat sendiri tidak berani mendekati karena banyak binatang buas. Dan bagaimana ada masjid yang berdiri sendiri. Siapakah yang sebenarnya membangun, dan sebenarnya siapa yang beribadah di sana? Sampai sekarang misteri ini belum juga terungkap. Masyarakat sekitar meyakini cerita dari turun-temurunnya bahwa masjid ini adalah peninggalan dari Sunan Kuning. Masyarakat sekitar menggunakan masjid ini sebagai tempat beribadah sampai saat ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.